Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan menjelaskan materi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Imelda Isdaliati Sri Guru dengan NPM 21110023. Saya akan menjelaskan materi saya tentang perencanaan dalam manajemen. Perencanaan dalam manajemen terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama tentang pengertian perencanaan. Ilmu menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen adalah perencanaan. Di dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa fungsi pokok manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Dalam perencanaan kita sudah mengetahui beberapa hal. Dalam melakukan perencanaan, kita perlu melakukan beberapa perencanaan. Misalnya, di suatu organisasi, sebelum melakukan perencanaan, misalnya dalam kegiatan organisasi. Dalam berorganisasi, kita akan mempersiapkan ketua, bendahara, sekretaris, dan pengurus lainnya. Tanpa melakukan perencanaan, kegiatan organisasi tidak akan terlaksanakan, karena sebelum melakukan kegiatan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Saya akan membacakan beberapa perahli. Yang pertama, Grant and Zone. Perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan pada tindakan paling baik untuk pencapaian tugas. Yang kedua, Muhammad Farlan. Perencanaan adalah suatu fungsi di mana pemimpin kemungkinan menggunakan sebagian pengaruhnya mengubah daripada wewenang. Yang ketiga, menurut Abdullah Rahman, perencanaan adalah pemikiran rasional, fakta dan atau perkiraan yang mendekat sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan kemudian. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi untuk mencapai tujuan itu. Dan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi lain berorganisasi yang pengarahan dan pengontrolan tidak melakukan perencanaan organisasi. Yang kedua, unsur-unsur perencanaan. Perencanaan yang baik melakukan unsur-unsur. Pertanyaan sebagai berikut. Tindakan apa yang harus dikerjakan? Apa sebabnya tindakan tersebut dilakukan? Di mana tindakan tersebut dilakukan? Kapan tindakan tersebut dilakukan? Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut? Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut? Mendapatkan dan mengatakan bahwa suatu perencanaan harus mengandung unsur antara lain tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, peraturan digariskan bagi tindakan organisasi yang berhubungan dengan tujuan yang akan tercapai. C. Jenis-jenis perencanaan. Misi atau maksud. Di dalam masyarakat, setiap entitas mempunyai peran sendiri. Peran tersebut kemudian menentukan misi atau maksud dari keberadaan mereka dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan hasil yang dilakukan atau kegiatan organisasi diarahkan atau yang ditunjukkan. Tujuan untuk melakukan perencanaan organisasi paling dasar, suatu organisasi secara keseluruhan mempunyai suatu tujuan. Kemudian bagian-bagian dan organisasi tersebut juga mempunyai tujuan masing-masing. Yang ketiga, strategi. Strategi merupakan rencana umum atau pokok yang mencapai tujuan organisasi. Prosedur juga merupakan rencana karena menetapkan penanganan suatu aktivitas di masa mendatang. Proses lebih mengarahkan tindakan, bukan mengarahkan secara berpikir. Keenam, aturan. Tanpa melakukan aturan, sebuah organisasi dilakukan tidak akan sesuai dengan proses apa yang direncanakan. D. Persyaratan perencanaan. Yang pertama, faktual atau realistis. Artinya bahwa perencanaan yang dapat oleh organisasi sesuai dengan fakta yang tertentu yang akan dihadapi oleh organisasi. Logis dan rasional. Artinya bahwa perencanaan yang akan dirumuskan
dapat diterima oleh akal dan rasional sehingga dapat dilaksanakan. Yang ketiga, fleksibel. Artinya bahwa perencanaan yang akan baik bersifat fleksibel dan tidak kaku. Perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang. Yang keempat, komitmen. Perencanaan yang baik harus melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk dapat bersama-sama melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di masa akan datang. Yang kelima, komprehensif. Komprehensif artinya bahwa perencanaan yang akan baik harus menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi. Yang tahap-tahap perencanaan. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap berikut ini. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan mendatang. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan juga merupakan rencana karena merupakan kenyataan atau pemahaman umum untuk membantu mengarahkan pengambilan keputusan, khususnya cara berpikir bukan aksinya. Yang kelima, prosedur. Prosedur juga merupakan rencana karena menetapkan cara penanganan suatu aktivitas di masa mendatang. Yang keenam, prosedur. Aturan merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Aturan mengharuskan tindakan tertentu yang efektif dikerjakan atau tidak dikerjakan tergantung situasi yang dihadapinya. Yang ketujuh, program. Program merupakan jaringan yang kompleks. Yang kedelapan, tentang anggaran. Anggaran adalah merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka. Anggaran di samping merupakan alat perencanaan yang merupakan alat pengandilan untuk melancarkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu kelompok tersebut. D. Persyaratan perencanaan. Pertama, akal dan realistis. Artinya bahwa perencanaan yang akan ditetapkan oleh organisasi harus sesuai dengan fakta dan kondisi tertentu akan dihadapi oleh organisasi. Yang kedua adalah logis dan rasional. Artinya bahwa perencanaan yang akan dirumuskan dapat diterima oleh akal dan rasional sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, fleksibel. Artinya bahwa perencanaan yang baik bersifat fleksibel. Selanjutnya, F. Manfaat perencanaan atau planning. Ada beberapa bagian. Yang pertama, dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari perusahaan. Perencanaan yang telah disusun dengan baik dan akan memudahkan para pelaksana untuk mengetahui para tindakan mereka menyimpang atau sesuai dengan rencana yang dilaksanakan. Yang kedua, dengan adanya perencanaan yang disusun tentunya sebelum atau kegiatan dilakukan dengan cermat, dapatlah dipilih dengan ditetapkan oleh kegiatan-kegiatan yang mana diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Yang ketiga, dengan adanya rencana, segala kegiatan dapat dilakukan dengan tertib. G. Kelemahan dan kelebihan perencanaan. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang B. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. C. Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. D. Kadang-kadang hasil yang paling baik dapat didapatkan oleh penganaan setiap masalah pada saat terjadi. Kelebihan perencanaan. A.
membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. B. Memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan. C. Membantu menetapkan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat. D. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. E. Memudahkan melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. F. Membuat tujuan lebih khusus, terinci, lebih mudah dipahami. G. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. H. Menghemat waktu, usaha, dan dana. Kesimpulan dari perencanaan dalam manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap daerah strategi untuk mencapainya. Fungsi perencanaan. Manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan sebuah tindakan yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi. Perencanaan manajemen sangat penting bagi kita, semakin mengingatkan ukuran organisasi yang semakin besar dan kompleks. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan teman-teman karena telah memberikan waktu saya untuk membahas materi yang akan sampaikan pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, saya minta maaf.